Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna ummatan wahidah wa nasara 'abdahu wa 'azza junnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال أيضا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وقال أيضا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Amma ba'd, anak-anakku sekalian peserta MPLS siswa baru SMA 31 yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bertemu walaupun masih dalam rangka PJJ, pembelajaran jarak jauh. Setidaknya tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar, untuk terus menggali ilmu, karena kewajiban dari kita itu adalah menuntut ilmu. Tutlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke lahat. Jadi nggak ada batasan untuk menuntut ilmu. Baik, anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu karena tidak banyak waktu yang aku sampaikan, langsung saja kita akan masuk ke materinya, yaitu terkait dengan pendidikan imtak. Imtak itu iman, takwa, karakter, dan mental siswa. Nah, ini adalah satu kesatuan, tidak bisa terpisah. Iman, takwa, karakter, mental itu adalah satu kesatuan yang kemudian tidak bisa terpisah dari perilaku kita, sikap kita, gitu ya. Segala apa yang kemudian kita perbuat itu satu kesatuan dan tidak akan pernah pisah. Nah, oleh karena itu harus ada pengetahuan, harus ada ilmu yang kita miliki. Apa itu ilmunya? Yaitu adalah Islamic worldview. Islamic worldview, gitu ya. Ya, kita lanjut, gitu ya. Kita kebanyakan adalah umat muslim, gitu ya. Muslim yang kemudian di mana kita beragama Islam, kita sadar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan juga Muhammad adalah utusan Allah. Nah, namun perlu kita perhatikan bahwa benar nggak sih gitu, Islam itu adalah agama yang sempurna, gitu ya. Itu kan jadi bahan pertimbangan. Benar nggak sih Islam itu adalah agama yang sempurna? Yang jadi masalah kan kira-kira apa agama yang lain yang sempurna, gitu ya. Nah, ternyata di sini Allah memberikan legalitas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinan. Jadi pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan kuridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Jadi agama yang kemudian diridhoi oleh Allah adalah Islam. Tidak ada agama yang lain yang kemudian diridhoi oleh Allah selain dari Islam. Nah, lalu timbul pertanyaan juga, benarkah agama Islam adalah agama yang kemudian memberikan rahmat bagi seluruh alam? Benar nggak kira-kira? Kita umat Islam nih, katanya Islam itu memberikan rahmat bagi seluruh alam. Benar nggak kira-kira? Ternyata benar. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu akan menimbulkan keberkahan. Berkah itu adalah ziyadatul khair dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kau utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat gitu untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam.
Lalu timbul pertanyaan, kita umat muslim adalah umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian adanya Islam juga untuk rahmat bagi seluruh alam. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kemudian kita menjadi umat yang terbaik? Gitu ya. Nah, ini jadi bahan pertanyaan. Bukankah umat Islam itu adalah umat yang terbaik? Nah, kata Allah apa? Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khairu ummah. Jadi kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang kemudian dilahirkan untuk manusia yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Artinya apa? Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk rahmatan lil alamin. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa agama Islam. Nah, Islam itu adalah agama yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang kemudian memeluk Islam itu adalah umat yang paling baik, umat terbaik. Untum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lalu ada pertanyaan juga gitu ya. Pertanyaannya apa kira-kira? Pertanyaannya adalah, lalu sudahkah umat Islam hari ini menjadi umat yang terbaik? Duh, kita lihat pada hari ini, benar nggak sih umat Islam itu adalah umat yang terbaik gitu ya? Nah, kita lihat di sini. Ini negara kita, bendera negara kita yaitu merah putih. Ya. Kita lihat pada hari ini, Indonesia pada saat ini. Kita lihat, benar nggak sih umat Islam itu adalah umat yang terbaik? Polda Metro Jaya mencatat bahwa 51 kasus 50.000 kasus kriminal di Jakarta dan sekitarnya, atau kejahatan itu setiap 10 menit 13 detik. Jadi itu 2013 mengungkapkan bahwa tingkat kejahatan di Jakarta dan sekitarnya itu sudah luar biasa. Katanya umat Islam adalah umat yang terbaik, tapi kita lihat kasus kriminal luar biasa sekali, banyak. Bahkan kalau di logikakan setiap 10 menit 13 detik itu pasti ada setiap kasus itu ya. Lalu kita lihat ini, pembunuhan ada 74 kasus, naik 3% dari tahun 2012. Artinya satu pembunuhan tiap 5 hari sekali. Jadi setiap 5 hari sekali itu ada kasus pembunuhan tuh. Luar biasa. Padahal Islam melarang untuk membunuh seseorang yang tidak tanpa sebab, itu melarang. Maka dalam Islam itu hukumnya dibunuh lagi. Man qatala faqtuluh. Siapa saja yang membunuh maka hukumnya dibunuh gitu. Islam melarang sekali untuk membunuh, apalagi apa istilahnya berkedok-kedok Islam itu bom dengan atas nama jihad. Tidak ada, itu tidak diajarkan oleh Islam. Enggak, bunuh diri aja dalam Islam itu tidak diajarkan, apalagi membunuh orang lain tanpa sebab gitu ya. Kita juga lihat kasus pemerkosaan selama tahun 2013, baru 36 kasus berhasil diselesaikan. Di tahun 2014 Polda Metro Jaya memprediksi praktik kejahatan akan meningkat. Nah, jadi apa? Indonesia pada saat ini aja gitu ya, yang mayoritasnya muslim, seharusnya menjadi umat yang terbaik gitu kan. Kriminal di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana. Dan itu kebanyakan terjadi oleh remaja. Nah, kita yang remaja nih yang SMA, yang sudah masuk SMA itu menginjak masa remaja. Itulah yang menjadi kekhawatiran gitu. Menjadi kekhawatiran yang begitu amat mendalam. Nah, lalu kita lihat dari sini. Komisi Nasional Perlindungan Anak memperkirakan ada lebih dari 11,7 juta anak usia sekolah di Indonesia yang belum bisa baca tulis. Jadi banyak dari, bahkan apa ya, untuk sekolah aja mereka nggak mau, nggak bisa gitu. Mungkin karena jaraknya jauh dan lain sebagainya. Nah, secara nasional 2012 diperkirakan ada sekitar 4,5% dari 22 juta balita atau 900.000 balita mengalami gizi kurang atau gizi buruk. Lalu kemudian BPJS yang kemudian terus meningkat. Ini
apa BPJS kesehatan yang kemudian berbelit-belit. Kita lihat pada hari ini. Ini Indonesia pada hari ini, tapi yang dikabarkan sebagai umat yang terbaik, tapi masalah di mana-mana merajalela. Mulai dari kriminal, lalu kemudian pembunuhan, pemerkosaan, anak nggak sekolah, lalu juga kemudian balita kurang gizi, lalu kemudian fasilitas kesehatan pun berbelit-belit, gitu ya. Nah itulah yang menjadi penyebab. Nah padahal, gitu ya, kita lihat ini apa? Ini adalah sumber daya alam. Ini adalah alam Indonesia. Sekitar 31 juta hektar. Di antaranya adalah hutan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Indonesia memiliki 10% luas hutan tropis sama terses. Ini Indonesia pada saat ini. Hutan, maksudnya hutannya merajalela. Masih banyak hutan. Gitu ya. Jangankan daerah-daerah Sumatera, daerah Kalimantan, Sulawesi. Di Jawa aja masih banyak hutan. Gitu ya. Nah, lalu juga laut. Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer persegi, sekitar 7% gitu ya. 6,4 juta ton per tahun dari potensi lestari total ikan laut dunia berasal dari Indonesia. Jadi 7%-nya total laut itu, total ikan itu yang berada di Indonesia, di dunia 7%-nya itu dari Indonesia. Luar biasa kan. Negara mahlipah lo jenawe gitu. Sumber daya alam yang begitu melimpah ruah, tapi kemudian kasus terjadi di mana-mana. Nah, lalu kemudian juga sama. Walaupun cadangan batu bara di Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia, produksi menempati posisi ke-6 sebagai produsen dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton per tahun. Nah, itu batu bara Indonesia menempati posisi ke-6 gitu. Tapi masyarakatnya banyak yang miskin gitu. Tapi pemerkosaan terjadi di mana-mana. Pergaulan bebas terjadi di mana-mana. Lalu kemudian peringkat ke-25 sebagai negara dengan potensi minyak terbesar. Tuh. Yaitu sebesar 4,3 miliar per barel yang terbukti dan 3,7 miliar per barel potensial. Artinya apa? Batu bara ada, laut ada, hutan ada. Lalu kemudian minyak juga ada, gas alam peringkat ke-13 negara dengan cadangan gas alam. Indonesia menduduki peringkat ke-13 terbesar dunia dengan sebesar 92,9 triliun kaki kubik. Luar biasa sekali gitu ya. Jadi sebenarnya nggak layak Indonesia dikatakan sebagai negara miskin. Nggak layak juga terjadi kejahatan di mana-mana, nggak layak. Karena Indonesia itu sumber daya alamnya begitu luar biasa melimpah. Lalu juga kemudian emas. Cadangan emas di Indonesia berkisar 2,3% dari cadangan emas dunia dan menduduki peringkat ke-7 yang memiliki potensi emas terbesar di dunia dengan produksi menduduki peringkat ke-6 di dunia sekitar 6,7%. Cadangan emas luar biasa sekali. Gitu ya. Makanya bayangkan ketika peringkat itu dikelola oleh negeri, itu 250 juta jiwa itu bisa mendapatkan cadangan itu uang saku 400.000, luar biasa sekali. Nah, sedangkan kita lihat di negeri muslim lainnya, kita lihat di Syria, dibombardir, di Rohingya, kemudian diusir oleh masyarakat Myanmar, nggak boleh beragama, terkatung-katung di tengah lautan. Lalu juga kemudian di Xinjiang, di Uighur. Nah, orang-orang muslim di sana dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi, tidak boleh baca Quran, kita membaca Quran dibunuh. Ya, pokoknya dicuci otaknya supaya tidak boleh beragama. Di Palestina kemudian dibombardir oleh Zionis Israel. Itu negara-negara muslim yang lain. Itu. Mal asbab. Lalu apa penyebabnya gitu ya? Kalau kemudian kita sebagai seorang muslim, maka kita harus tahu apa penyebab semua ini terjadi. Padahal kata Allah tadi kuntum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas yang diturunkan untuk umat-umat yang lain
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Lalu apa penyebabnya gitu kan? Nah, penyebabnya adalah semua ini terjadi karena kesalahan berpikir kaum muslimin tentang tujuan hidupnya. Kenapa kemudian menjadi masalah terkait dengan tujuan hidup? Karena tadi, kalau salah dalam memilih tujuan hidup, seluruhnya salah. Perbuatan yang kemudian dilakukan juga salah. Nah, maka kita harus tahu dari mana kemudian asal manusia. Gitu ya. Manusia berasal dari mana kira-kira? Ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari Darwin. Ya, yang teori Darwin itu berasal dari kera, lalu kemudian setengah jalan membungkuk, lalu kemudian jalan, atau teori evolusi lah gitu ya. Padahal pada hari ini kita lihat kera ada, manusia juga ada. Itu teori yang dangkal sebenarnya. Nah, dari mana asal manusia? Manusia berasal dari Allah gitu ya. Pasti manusia berasal dari Allah. Allah ciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi Allah pilih manusia tidak lain tidak bukan hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari mana asal manusia? Manusia berasal dari Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia. Lalu untuk apa manusia hidup tadi? Manusia hidup di muka bumi tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk ibadah. Itu beribadah kepada Allah. Lalu akan kemana manusia setelah hidup? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kadang kita masih ada anggapan udahlah dunia menyata, akhirat mah masih belum nyata. Nah, nanti akan kebalikannya, dunia hanya kenangan, akhirat nyata. Nah, akan kemana manusia setelah hidup? Ya tadi, setelah hidup manusia kemudian akan kembali kepada Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan kemana manusia setelah hidupnya? Manusia setelah hidup akan kembali kepada Allah, gitu ya. Masuk surga atau masuk neraka. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah gitu ya. Di antara kita, apalagi di akhir zaman ini kita lihat bahwa manusia itu kebanyakan sudah kena penyakit wahan. Apa itu wahan gitu ya? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tergila-gila dengan dunia tapi takut mati gitu ya. Banyak dari kita yang kemudian lebih sibuk mementingkan dunia lalu dalam perkara akhirat mengabaikan. Banyak dari kita juga yang kemudian jarang mengamalkan pekerjaan amal soleh, tapi dalam perkara-perkara yang lain kemudian dalam perkara-perkara akhirat kemudian dilupakan. Itulah yang menjadi masalah pada hari ini. Oleh karena itu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Jadi tujuan hidup kita diperoleh dari cara kita menjawab. Apabila kaum muslimin salah dalam memahaminya, maka akan salah pula seluruh perbuatannya. Maka kata Allah apa? Kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu hanya beriman sebagian dan kufur sebagian? Beriman ketika Allah perintahkan salat, waqimus shalah, dan dirikanlah salat, kita salat. Wa atuz zakat, dan tunaikan zakat, kita zakat. Tapi bagaimana kemudian konteks wa halallahu al-bai'a wa harrama riba? Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apakah kemudian ini riba dijauhi? Ternyata kan banyak dari kita yang kemudian terjerumus dalam riba. Kalau kata Allah di dalam Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Artinya mendekat zina aja haram hukumnya, apalagi berpacaran gitu. Nah, beriman sebagian, kufur sebagian gitu. Beriman kepada Allah tapi pacaran. Padahal dalam Islam nggak boleh pacaran gitu. Kalau kemudian kita suka sama seseorang, datangin aja rumahnya, bilang saya mau menikahi, kan selesai. Jadi nggak ada istilah pacaran, itu nggak ada. Kalau nggak pacaran kan nggak kenal satu sama lain. Justru ketika pacaran itu saling tutup menutup. Yang kelihatan tuh yang indah-indah aja. Setelah menikah, yang kelihatan itu keburukannya kelihatan, yang indahnya kelihatan, semuanya kelihatan. Gitu ya. Jadi salah persepsi gitu. Nah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Beriman sebagian, kufur sebagian. Beriman, sholat iya, puasa iya, zakat iya. Gitu. Tapi riba iya, judi iya, kemudian pacaran iya, kemudian minum khamar juga iya gitu. Apa kata Allah? Mama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Yang ada balasannya adalah hina di dunia gitu ya. Jadi
maka pantas Indonesia gitu, negara mahrifah lo jenawe, sumber daya alam melimpah di mana-mana, tapi kesejahteraannya nggak ada gitu. Bahkan banyak dari kita yang buat makan pun masih susah gitu. Nah itu kata Allah, jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya, hina di dunia. Karena kenapa ya, kita beriman sebagian dan juga kufur sebagian, nggak secara kafah gitu. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adab, dan di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Udah mana di dunia hina, di akhirat mendapatkan siksa. Itulah yang terjadi pada hari ini. Oleh karena itu, pendidikan dalam kategori iman dan takwa itu adalah kita memahami hakikat hidup kita, dari mana kita, mau ngapain kita di dunia ini, dan akan kemana kita setelah kemudian Allah cabut nyawanya gitu. Akan kemana kita setelah dari dunia ini gitu. Jangan sampai salah kemudian kita memahami. Apabila kita salah, semuanya akan salah gitu ya. Harus benar, memahami ini harus benar gitu. Ketika kita sudah benar, maka insya Allah iman kita akan terjaga, ketakwaan kita juga akan terjaga, mental kita juga akan terjaga, karakteristik hidup kita juga akan terjaga. Iman yang keren kita tahu adalah kepercayaan gitu ya. Percaya kepada Allah, tasdiqu billahi wa malaikatihi wa rusulihi gitu. Beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya gitu. Nah, dan juga takwa. Bahkan definisi dari takwa itu adalah menurut para ulama intisaru awamirillah wa jtinabu nawahi, menjalankan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa itu adalah khauf bin jalil wal amalu bitanzil waridha bil qalil wal ista'dadu yaumir akhir. Khauf bin jalil, takut terhadap azabnya Allah. Wal amalu bitanzil, dan mengerjakan apa yang telah kemudian ditetapkan oleh Allah. Waridha bil qalil, ridho terhadap ketentuan Allah, wal ista'dadu yaumir akhir, dan membuat isti'dad itu menyiapkan bekal untuk kemudian di hari di mana semua dimintai pertanggungjawaban. Nah gitu. Nah, kalau masih pusing definisi dari takwa secara mudah itu nurut apa kata Allah, apa kata Rasulullah SAW. Kalau kata Allah A, kalau kata Allah B. Makanya untuk membina ketakwaan kita dan keimanan kita, kita harus benar memahami dari mana kita, mau ngapain kita di dunia ini, dan akan kemana kita setelah hidup. Kalau kemudian kita tadi salah memahami ini, yang terjadi adalah malapetaka. Mungkin itu, sisanya kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya di kolom komentar atau di Google Classroom untuk memperdalami gitu masalah pendidikan iman dan takwa ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.